Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi dalam materi daring yang keempat di semester genap ini. Bu Sulis berharap sampean semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar, tetap ceria, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, nggih. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan layanan bimbingan konseling tentang bagaimana cara mengatur waktu belajar. Sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan semangat untuk bertolabul ilmi. Al-Hadiniyah bisyawati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, belajar sangat penting untuk kita semua, baik itu usia muda maupun usia tua. Kita diwajibkan untuk belajar dan senantiasa semangat dalam bertolabul ilmi. Tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semuanya dapat memahami pentingnya mengatur waktu dalam belajar, serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari yang sampean lakukan, serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi sampean semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di pondok pesantren. Kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, dan tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Di sini Ibu akan memberikan 3 kegiatan siswi yang biasanya sampean lakukan. Yang pertama adalah kegiatan rumah. Yang kedua yang biasa sampean lakukan adalah kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau ketika KBM berlangsung. Dan yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan ekskul yang biasanya sampean ikuti di sekolah. Yang ketiga yang dilakukan siswi biasanya adalah kegiatan sosial. Bisa ikut kegiatan di desa ataupun kegiatan di pondok bagi yang di pondok pesantren. Apa sih kegiatan di sekolah itu? Kegiatan di sekolah dibagi menjadi 2, kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar, dan yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat siswi atau anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, ada tata boga, kaligrafi, banjari, dan lain sebagainya. Setiap siswi
harus mempunyai jadwal kegiatan sehari-hari. Bu Sulis pernah memberikan materi ini sebelumnya, bahwa sampean mungkin yang ada di rumah ataupun di pondok pesantren harus membuat atau sampean membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang sampean dilakukan baik di pondok maupun di rumah. Contoh saja ini ibu berikan. Jam 4 bangun pagi menunaikan sholat subuh, atau ini bisa dirubah jam 3 nggih. Bangun jam 3 untuk menunaikan sholat tahajud, sholat hajat. Setelah itu dilanjut untuk sholat subuh, mandi, berolahraga, mungkin yang di rumah membantu orang tua dan lain sebagainya. Ataupun yang di pondok yang menghafal Al-Quran, memulai setoran untuk menghafal Al-Quran ataupun ngaji kitab nggih. Dilanjut berangkat ke sekolah, melakukan sholat duha di sekolah, kegiatan belajar mengajar di kelas, sampai nanti sampean belajar dan kembali tidur. Ini wajib sampean buat atau bikin, bisa sampean tempel di lemari masing-masing agar sampean selalu ingat atau terjadwal kegiatan yang sampean lakukan dalam sehari-hari. Bagaimana sih cara mengatur waktu belajar itu? Memang anak-anakku semuanya, sampean masih remaja, harus selalu disiplin dalam mengatur waktu belajar, karena kewajiban seorang siswi adalah belajar. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Ketika kita mempunyai masalah, tentunya kita tidak akan bisa tenang dalam belajar. Ketika kita sakit, tentunya kita tidak akan nyaman dalam belajar. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Makanya ketika di sekolah, sampean diharuskan untuk menjaga ketika ada kelas sebelah atau teman lagi belajar, baik itu di pondok maupun di kelas, sampean harus tahu diri agar sampean tidak melakukan sebuah hal yang membuat kebisingan di lingkungan sekitar tempat teman sampean belajar. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik anak-anakku. Yang pertama ibu berikan adalah waktu belajar seusai tidur siang, sekitar jam 16 atau 17, jam 4 sore atau jam 5 sore. Tapi ini bagi yang di pondok pesantren bisa dikondisikan dengan kegiatan yang ada di pondok. Untuk waktu belajar yang kedua yang baik adalah seusai subuh, seusai sholat subuh. Pikiran masih fresh, habis bangun tidur, habis sholat, habis mandi, pikiran fresh, insya Allah bisa dibuat untuk waktu belajar dengan baik. Belajar yang ketiga, waktu belajar maksudnya Bu Sulis waktu belajar yang tepat. Yang ketiga adalah seusai makan malam. Waktu di malam hari sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Mungkin yang di pondok pesantren waktu belajarnya bisa dimulai jam 8 jam 8 malam. Itu tadi 3 sesi waktu belajar yang baik yang bisa sampean terapkan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di pondok. Untuk yang di pondok bisa menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada di pondok pesantren. Waktu belajar yang efisien antara lain 1-2 jam anak-anakku. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat agar sampean tidak lelah untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar kembali. Ingat,
Belajar juga ada waktunya, jadi jangan terlalu diforsir, sesuai dengan porsinya ya anak-anakku. 1-2 jam, jika memang sudah perlu ya diselesaikan. Kalau memang masih kurang, bisa rehat sebentar, nanti dilanjutkan kembali. Itu tips atau cara mengatur waktu belajar yang tepat. Berikut ini Ibu berikan kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Leheni Shaishum dalam buku berjudul Sekolah Siapa Takut. Berikut ini yang pertama adalah tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Mungkin sampean bingung, kegiatan di pondok padat, di sekolah juga padat, jadi sampean harus membuat daftar yang apa yang harus dikerjakan. Itu sangat penting, itu juga sampean perlukan agar semua termanajemen atau tertata dengan baik. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3 dan seterusnya menurut tingkat urgensi atau kepentingan yang harus didulukan, okay? Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Ini juga tidak baik. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dan dengan jadwal tersebut. Jadi jangan terlalu membebani ya. Kalau sampai memang sudah full, ya jangan ditambah lagi ikut kegiatan ini itu. Kalau memang merasa berat, ya harus dikurangi ya, sesuai dengan apa yang kemampuan yang sampean miliki. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Di sini dalam artian adalah sampean harus disiplin waktu. Oke. Jadi harus menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu Anda agar tetap sehat secara mental dan fisik. Kegiatan full juga harus diberikan rehat atau istirahat. Ketika memang di pondok waktunya tidur, sampean juga harus segera tidur. Ketika di rumah waktunya istirahat, sampean juga harus segera istirahat. Karena otak dan fisik kita juga membutuhkan waktu istirahat. Yang keempat, jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, sampean harus segera mengerjakan baik di sekolah maupun di pondok. Semakin sampean menumpuk tugas, tidak terselesaikan, pikiran menjadi kalut biasanya, dan sampean akan semakin malas untuk mengerjakan. Jadi ketika ada tugas segera dikerjakan, ketika memang waktunya rehat, sampean juga harus istirahat. Itu beberapa kiat atau tips mengatur waktu yang mungkin bisa sampean lakukan dalam kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah atau di kelas maupun di luar kelas, baik yang di rumah maupun di pondok pesantren. Itu tadi anak-anakku tips-tips dalam mengatur waktu belajar yang Ibu berikan. Semoga semua ini bermanfaat untuk sampean. Bu Sulis berharap sampean selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan anak-anakku. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Bu Sulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.